Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Aurtans. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan ngobrol santai yang berjudul Tubel Insight. Nah, pada kesempatan malam hari ini, perkenalkan aku Elberta yang akan menjadi moderator dalam Tubel Insight pada malam hari ini. Nah, topik untuk Tubel Insight pada malam hari ini adalah talk about SPMB AP tahun 2022. Nah, jadi nanti kita di sini akan membahas nih semua hal terkait tugas belajar, khususnya adalah tugas belajar untuk SPMB AP 2022. Mulai dari persiapan tubel, pelaksanaan ujiannya, hingga mungkin pengalaman menjadi mahasiswa tubel. Nah, jadi agenda kita pada malam hari ini ada 4. Yang pertama adalah perkenalan narasumber. Yang kedua adalah asking question. Jadi ini adalah pertanyaan yang akan saya pandu terlebih dahulu pada narasumber. Lalu yang ketiga adalah Q&A dari peserta Tubel Insight pada malam hari ini. Dan yang keempat adalah kesimpulan dari ngobrol santai kita atau Tubel Insight pada malam hari ini. Baik, langsung kita mulai saja. Agenda yang pertama kita yaitu perkenalan narasumber. Nah, jadi pada malam hari ini kita kedatangan 2 narasumber yang sangat luar biasa dan keren sekali. Nah, oke. Yang pertama adalah Kak Iren dia. Nah, silakan Kak Iren, boleh menyapa dan Halo. memperkenalkan diri? Halo, apakah suara saya terdengar? Sudah, Kak. Halo Kak Iren, selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Terima kasih juga buat Aorta yang udah ngasih kesempatan buat sharing bersama aku gitu. Perkenalkan, nama aku Irena Diah Puspitasari, biasa dipanggil Irena. Aku sekarang sebagai mahasiswa D3 penilai alih program 2022. Kemudian kemarin aku dari kerjanya di KPP Madya Jakarta Utara, dan waktu aku lulus ini sebenarnya aku percobaan kedua. Di tahun 2021 sebenarnya aku udah pernah nyoba dan lolos sampai tahap psikotes gitu. Tapi belum beruntung. Wah, luar biasa sekali ini Kak Iren. Percobaannya kedua sudah masuk gitu ya. Dan percobaan pertama luar biasa juga karena bisa sampai tahap yang terakhir, tahap psikotes gitu ya. Keren banget nih. Jadi pembicara super kita yang pertama adalah Kak Iren. Nah, beliau merupakan mahasiswa Diploma 3 alih program penilai atau PBB tahun 2022. Nah, berikutnya pembicara kedua kita adalah Kak Bisma Akbar. Nah, halo Kak Bisma, selamat malam. Halo. Oke. Boleh Kak, silakan Kak memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak kepada teman-teman Aurtans. Cek Kak Bisma. Nah, sudah masuk Kak? Iya, silakan. Suara saya agak serak, lagi sakit batuk ini. Jadi kemarin saya terakhir penempatan tuh di di PKP perwakilan di Ambon. Nah, untungnya tahun ini adalah tahun saya juga terus langsung lolos, alhamdulillah. Maaf Kak, gak udah putus Kak suaranya Kak. Silakan Kak Bisma. Oke, wah. Sepertinya Kak Bisma sedang terkendala jaringan, teman-teman. Oke, baik. Sambil menunggu Kak Bisma datang kembali karena sedang beliau dalam perjalanan, langsung saja kita mulai pembicara yang pertama terlebih dahulu. Kita akan
ajak beliau, Kak Iren, untuk bercerita terlebih dahulu tentang seperti apa sih pengalaman yang beliau rasakan pada SPMB Tubel tahun 2022. Nah, untuk pertanyaan pertama nih dari aku Kak Iren. Jadi ini mungkin pertanyaan terkait dengan persiapan gitu ya, persiapan sebelum mengikuti SPMB Tubel. Nah, sebelum ikut SPMB Tubel, ini kan ada persyaratan bahwa kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada atasan. Nah, agar mengikuti perkuliahan Tubel. Nah, kalau dari Kak Iren sendiri nih, kira-kira susah nggak sih Kak dapat izinnya gitu untuk ikut Tubel? Kebetulan sih aku di seksiku, walaupun aku yang paling senior di seksiku, cuma kebetulan kepala seksiku baik sih, jadi aku diizinkan. Cuma dari kepala kantorku kan ada beberapa kantor yang memang mengadakan kegiatan agar para karyawannya itu bisa dapat surat keterangan ya. Nah, tapi di kantorku enggak. Jadi memang apa yang dicantumkan dalam surat keterangan berprestasi itu memang hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan gitu sih, Mas. Oke oke oke, baik. Berarti eh diizinkan gitu ya Kak ya Ya, dari Kak Iren ya, diizinkan. sip nggak terlalu susah. Oke, biasanya kalau dari Kak Iren nih, pernah dengar nggak sih dari teman-teman itu kira-kira kendalanya apa sih gitu terkait izin? Mungkin nggak di kantornya Kak Iren nih, gini gitu. Biasanya sih kendalanya mungkin, karena sudah lama di seksi itu dan yang paling tahu tentang, proses bisnis di seksi itu, jadi mungkin dari kasihnya atau dari kepala kantornya agak kurang berkenan gitu ya mungkin, atau mungkin dari surat izin berprestasinya mungkin, menurut kepala kantornya mungkin kurang apa ya, kurang berprestasi gitu, bukan kurang berprestasi sih ya, Oke. apa, kurang sesuai gitu mungkin menurut kepala kantornya gitu sih. Tapi kalau di kantorku sendiri, puji Tuhan orang-orangnya baik, malah mereka selalu mendukung sih kayak, "Ayo mengembangkan diri," gitu, "ayo belajar lagi, kalau misalkan nggak lolos TOEFL juga nggak apa-apa sih, ikut izin belajar," gitu. Oke, berarti memang lingkungan dari Kak Eren ini sangat luar biasa ya, sangat sportif lah gitu bahasanya ya. Oke, baik terima kasih Kak Eren. Itu pertanyaan pertama. Jadi terkait persiapan terlebih dahulu sih dari izin atasan. Nah, pertanyaan kedua nih Kak Eren. Gitu. Ini kita mulai masuk ke kerjaan di kantor gitu. Jadi untuk mempersiapkan tubel gitu, kita kan perlu persiapan nih, belajar, nyiapin administrasi gitu. Tapi kan di sisi lain, kita juga memiliki kewajiban. Pasti adalah banyak sekali pekerjaan yang harus kita lakukan di kantor gitu. Nah, dari Kak Eren sendiri, kira-kira bagaimana sih Kak cara membagi waktunya gitu? Jadi untuk persiapan belajar dan untuk kerja di kantor gitu. Silakan Kak. Kalau dari aku sendiri, mungkin yang pertama aku belajar dari jauh-jauh hari ya. Jadi bukan hanya ketika pengumuman ujian itu muncul, terus Hamin 1 bulan atau Hamin 2 bulan baru belajar gitu, enggak. Aku lebih ke belajar dari jauh-jauh hari gitu. Jadi ketika memang sudah waktunya tuh aku nggak harus terlalu mencari-cari waktu gitu. Terus kalau misalkan pun ternyata tinggal sebulan atau 2 bulan, dari tanggal ujian, terus harus benar-benar mencari waktu gitu, paling nggak disempatkan lah. Kalau aku sendiri kan tipe orangnya tuh nggak bisa ya kalau misalnya belajar habis kerja, mungkin kayak capek, nggak fokus, terus mungkin ada orang yang masih ngechat gitu kan malam-malam. Jadi biasanya aku pulang kerja, pulang terus, masih kayak main HP sebentar atau refreshing sebentar, terus tidur. Nanti aku bangun lagi sekitar jam 3 atau jam 2 gitu, terus aku baru belajar di situ. Karena posisinya kan kalau misalnya jam segitu lebih tenang, terus kayak otaknya lebih fresh gitu. Kemudian, aku juga pernah sih, jujur waktu itu, H-3 minggu atau H-2 minggu dari ujian tuh kantorku ternyata ada ICV gitu kan. Terus di situ juga aku, sengaja menyempatkan waktu gitu, di tengah-tengah ICV gitu aku tetap bangun jam 2 jam 3 gitu buat belajar. Kemudian kalau menurutku sih, kalau dari aku sendiri, aku bawa materi ujian ke mana-mana sih. Jadi, kan sekarang
HP udah canggih ya, terus materi itu bisa dalam bentuk digital, bisa dibawa kemana-mana. Jadi ketika misalnya lagi nunggu apa gitu, terus kayak aku lagi gabut gitu, aku bisa baca-baca kayak gitu sih mungkin. Oke, berarti memang persiapannya Kak Erin luar biasa banget ya. Mulai dari belajar dari jauh-jauh hari, lalu juga belajar di pagi hari, dan menyempatkan gitu ya, dimanapun untuk belajar. Oke. Nah, baik. Terima kasih Kak Erin. Pertanyaan berikutnya nih Kak Iren. Nah, jadi setelah tadi kita membahas tentang persiapan, mulai dari administrasi, lalu mulai dari persiapan belajarnya. Nah, sekarang kita masuk terkait pertanyaan saat ujian, saat SPMB nih, gitu. Nah, jadi perjuangan atau struggle-nya yang Kak Iren rasain selama ujian dulu itu seperti apa sih Kak? Gitu. Mungkin tantangannya, hambatannya, ataupun apapun itulah terkait saat ujian dulu itu Kak. Silakan Kak Iren. Tantangannya sih sama kayak tadi ya, ya yang pertama jelas buat bagi waktu buat belajar itu. Terus yang kedua mungkin dari persyaratannya ya, persyaratannya kan waktu itu kalau nggak salah tuh cuma dikasih tahu waktu seminggu buat ngurus surat sehat, kemudian surat apa yang banyak banget itu pokoknya. Nah kalau aku dari aku struggle-nya itu sih. Terus mungkin aku kan kantor di Jakarta, sedangkan tempat ujiannya tuh di Tangerang. Jadi kan kalau misalnya PP di hari itu tuh agak capek gitu dan nggak fresh buat ujiannya. Jadi biasanya aku nginep sih. Kalau dari tahun pertama, tahun kedua itu aku selalu nginep gitu. Oke, baik. Terus kalau struggle pas ujiannya nih Kak, gitu. Pas sampai di hari hanya gitu. Yang Kak Iren rasain gimana itu Kak? Kalau aku sih puji Tuhan nggak ada, cuma dari temanku waktu itu kan kita masih COVID ya, 2 tahun ini kita masih COVID, terus dicek suhunya. Nah, lumayan ngeri sih waktu itu soalnya temanku ada yang suhunya tinggi, terus kayak harus di situ ada dokter yang jaga dan dokter yang jaga itu langsung ngetes swab kita gitu. Jadi kalau misalkan ternyata hasilnya positif, jadi langsung nggak bisa ikut gitu. Mungkin itu sih yang bikin, apalagi kan itu walaupun misalkan ternyata kita negatif kan kayak udah deg-degan dulu kan, kayak gitu. Tapi kalau Betul. secara sistem aplikasi yang digunakan dan lain sebagainya, sementara udah jelas sih. Maksudnya dari pihak stannya udah ngasih arahan yang jelas gitu, dan nggak ada problem apa-apa. Cuma mungkin ini dari yang seruangan sama aku juga, ketika dia itu lagi tes Pauli, waktu psikotes, agak error gitu. Dan itu kan juga bikin kita deg-degan juga ya. Mungkin struggle-nya itu aja sih. Tapi kalau puji Tuhannya sih aku nggak ngerasain. Cuma orang-orang di sekitarku yang ngerasain. Oke, baik. Berarti yang agak deg-degan tadi di kondisi swab itu ya Kak ya. Emang agak ngeri sih kalau itu. Oke, baik. Terus kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Setelah kita dapat pengalaman dari Kak Iren terkait bagaimana sih gitu perjuangan pas ujian terlebih pas ujian dulu gitu, mulai dari persiapan berangkatnya, pelaksanaannya gitu, bahkan ketika situasi pandemi seperti itu, di mana diharuskan untuk swab, itu adalah hal yang cukup struggle lah gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih Kak, gitu. Kita bawa teman-teman Aortans ini ke dalam alasan gitu. Jadi kalau kita ingin melanjutkan pendidikan, ini kan pasti ada banyak sekali pilihan gitu kan. Bisa IBEL, TUBEL, tidak harus di STAN gitu. Nah, aku pengen tanya nih dari Kak Era nih, kenapa sih Kakak di sini kok lebih memilih TUBEL di STAN gitu? Silakan Kak Eren. Sejujurnya aku waktu daftar yang kedua ini, karena aku angkatan 2018-01 dan pernah ada setahun penundaan ya. Jadi aku tuh sebenarnya sudah di golongan 2B. Jadi aku sebenarnya udah bisa ikut izin belajar gitu. Tapi kenapa aku milih TUBEL di STAN? Yang pertama aku tuh tipe orang yang nggak suka belajar sambil kerja. Jadi kan kalau belajar sambil kerja harus
mikir kerjaan juga, harus mikir belajar juga. Terus aku nggak suka dengan tipe pembelajaran yang jarak jauh gitu, yang online. Katakanlah misalnya UT gitu. Aku agak nggak suka dan aku merasa itu nggak bisa masuk gitu ke otakku gitu. Terus kalau misalkan pun bukan tipe pembelajaran yang jarak jauh kayak UT, misalkan universitas biasa tapi untuk kelas karyawan misalnya, temanku kan ada yang ikut universitas biasa tapi kelas karyawan ya. Aku lihat dari mereka belajarnya itu kelas karyawan itu padat. Jadi misalnya dari 1 minggu cuma ada 2 hari yang libur, dan itu satunya misalnya di hari Kamis, satu di hari Minggu. Terus mereka harus habis kerja capek-capek, mereka harus lanjut lagi kuliah. Belum lagi karena mereka kuliahnya benar-benar kuliah di universitas biasa, jadi ya tugasnya tuh juga banyak gitu. Jadi aku merasa kayak kapan nih seneng-senengnya gitu kan. Jadi kayak aku merasa kayak di Tubel kan lebih fokus ke satu aja gitu, kayak cuma belajar aja gitu. Terus habis itu menurutku kalau di STAN itu karena dia tuh memang benar-benar kampus yang offline, aku tuh bisa ngerasain, bisa mencoba hal-hal yang nggak bisa aku coba di kerjaan. Misalnya ikut LKAM kayak contohnya yang nggak ada di kerjaan kan kayak radio blast atau mungkin kayak bambu pelangi kayak gitu kan nggak bisa kita rasakan waktu di kerjaan gitu. Terus selanjutnya sejujurnya aku ini sih kepengen Tubel tuh karena liburnya panjang sih. Kan biasanya di antara waktu UTS sama waktu UAS gitu ada libur panjang. Emang sih nggak bisa fleksibel kayak cuti, cuma dengan libur yang panjang tuh lumayan lah kalau misalnya mau liburan kemana atau mau ada acara apa, mau ngadain acara apa itu jadi kayak waktunya lebih panjang gitu. Terus mungkin alasan klasik yang semua orang pengen itu golongannya jelas naik ya. Kalau ke D3 kan langsung ke 2J. Terus untuk Tubel itu dapat privilege lebih cepat naik grade 1 kali gitu. Jadi misalnya aku kan sekarang grade 5, tahun depan kan aku grade 6. Waktu lulus itu aku nanti kan bisa, memang jatah normalnya aku tuh grade 7 gitu. Nah karena aku ikut Tubel, aku nggak perlu nunggu 2 tahun lagi, aku bisa 1 kali lagi ke grade 8 gitu sih. Oke, jadi banyak banget ya alasannya Kak Iren ya, luar biasa banget Kak. Oh ya Kak, aku pengen tanya, tadi Kak Iren nyinggung terkait kenaikan pangkat gitu kan. Nah, sebenarnya kalau menurut Kak Iren sendiri gitu kan, Kak Iren kan sekarang sudah 2B gitu. Dikit lagi ke 2C gitu kan. Nah, apakah menurut Kakak ini untuk angkatan Kakak nih, Kak Iren nih, apakah masih worth it gak sih kalau ikut lagi Tubel tahun depan gitu untuk teman-teman angkatan Kakak gitu? Menurutku itu tergantung pilihan sih ya, tapi dari teman-temanku sendiri juga banyak yang memutuskan kayak aku, kayak pengen nyoba gitu. Terus dari segi grade itu juga kayak membantu kan, kalau misalnya cuma golongan aja tuh mungkin naiknya tuh kayak cuma sedikit gitu, tapi begitu naik grade kan yang kerasa banget di grade-nya itu sih. Cuma mungkin sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh sama yang ini dari izin belajar gitu. Cuma terus aku mikir lagi dari segi promosinya gitu. Dengan mengikuti Tubel itu dari yang kakak-kakak tingkat itu aku lihat mereka lebih gampang sih promosinya, kayak begitu lolos Tubel nunggu 1 tahun terus dikasih kesempatan promosi gitu. Tapi kalau itu ya untung-untungan sih sebenarnya. Oke, oke. Kalau promosi itu biasanya opsinya apa aja sih Kak gitu? Kalau mahasiswa Tubel nih barusan lulus gitu. Aku ngambil contoh dari seniorku yang masuk di kantorku dari angkatan Tubel 2018 ya. Mereka 2018 masuk Tubel, lulusnya di tahun 2020. Terus di tahun 2021 mereka itu udah dapat tawaran buat AR, terus beberapa juga ada yang udah DFD gitu. Kalau untuk aku sendiri, kalau di kantorku nggak ada sih yang jurusan penilai, tapi setahuku ketika milih jurusan penilai, mereka dari awal sudah diminta tanda tangan untuk
bersedia untuk diangkat menjadi fungsional penilai gitu. Oke, baik. Berarti memang kesempatan untuk promosinya tuh terbuka gitu ya Kak ya. Oke, sip. Terus Baik. ini sih, sebenarnya nggak cuma promosi aja, cuma ada jabatan-jabatan tertentu yang hanya bisa diisi oleh D3 gitu kan. Misalnya kayak sekretaris, terus kayak jurusita itu sekarang harus grade-nya grade 6 ya kalau nggak salah. Maaf kalau salah, aku seingatku sih grade 6 gitu. Jadi kalau misalkan aku dulu nggak milih tubel, aku merasa kayak pilihanku kok terbatas gitu. Kalau misalkan jadi sekre kan lumayan juga grade-nya juga langsung naik gitu. Oke, baik Kak Eren. Wah, luar biasa sekali. Ternyata ada begitu banyak manfaat ikut tubel di STAN gitu ya Kak. Sip. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Setelah kita membahas tentang alasan gitu kan, latar belakang kenapa milih tubel, kita akan masuk ke, nah setelah milih tubel gitu, kita kerucutkan lagi nih Kak gitu. Kenapa Kak Iren kan mahasiswa D3 AP jurusan PBB penilai nih. Kenapa sih Kak Iren kok memilih penilai gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, ekspektasi atau harapan yang Kakak di jurusan pajak khususnya program studi D3 penilai itu seperti apa sih Kak? Gitu. Oke. Jujur sebelumnya aku tuh kenapa milih penilai karena kan dari D1 pajak itu ada 3 pilihan ya, bisa pajak, akuntansi, sama penilai. Akuntansi aku jelas udah aku coret dari list gitu, karena aku nggak suka banget nih sama akuntansi. Kayak, masa sih aku nggak suka akuntansi, tapi kayak tiap hari harus ketemu nih sama akuntansi, kayak, aduh, males banget gitu. Terus jadi Betul. pilihanku kan tinggal dikerucutkan jadi 2, pajak atau penilai. Kemudian aku nanya-nanya ke senior-senior yang mungkin udah pernah D3 penilai gitu. Udah pernah D3 pajak, aku tanya mereka gimana pelajarannya selama 2 tahun itu gitu. Terus dari jawaban-jawaban dari senior itu aku kayak menyimpulkan gitu. Yang pertama, penilai itu ilmunya tuh unik gitu. Kalau misalnya pajak sama akuntansi ya terfokusnya kan cuma pajak sama akuntansi aja ya. Cuma kalau penilai itu kalau misalnya orang bilang tekniknya STAN, ya emang benar dia itu tekniknya STAN. Jadi yang dipelajari itu sangat beragam gitu. Kayak misalnya di semester ini aku ada pelajaran ilmu pertanah, kemudian ada ilmu konstruksi bangunan, kemudian ada keuangan negara juga aku belajar, ekonomi juga aku belajar. Jadi kayak nggak cuma fokus di satu bahasan aja gitu. Itu terus kemudian oh ya kan di penilai itu yang akan kita pelajari itu sebenarnya selama 2 tahun ini tuh 2, yaitu yang pertama penilaian properti sama sedikit penilaian bisnis. Nah, dari situ tuh aku merasa kayak, wah ilmu dari penilai ini bisa aku terapkan di kehidupan pribadi gitu. Kayak misalnya ketika penilaian properti, ya nanti ketika aku pengen beli sebuah properti, aku bisa nilai dulu kayak, ini tuh nilainya wajar nggak sih? Atau aku ternyata overprice gitu tanahnya, propertinya gitu. Terus dari penilaian bisnis sendiri juga bisa kita terapkan ketika kita mau investasi di saham gitu-gitu. Jadi aku merasa ilmunya tuh benar-benar kepake gitu, nggak cuma di dunia kerja gitu, tapi bisa di dunia yang sehari-hari gitu. Kemudian setelah aku tanya dari senior-senior juga, mereka itu udah tanda tangan untuk D3 penilai udah tanda tangan yang aku bilang tadi, pernyataan untuk bersedia diangkat sebagai fungsional penilai gitu. Walaupun sampai saat ini sebenarnya aku belum tanda tangan itu sih, cuma dari info dari dosen-dosen sebenarnya mereka bilang kalau memang penilai itu saat ini sangat dibutuhkan gitu sama DJP. Jadi peluang untuk karir ke depannya tuh ada gitu dan ya aku pengen cepat promosi aja sih gitu sebenarnya. Oke, baik terima kasih Kak Eren. Wah, ternyata memang ada banyak sekali gitu kan. Ternyata aku jadi lebih tahu ternyata kalau penilai itu dia unik gitu. Aku juga baru sadar gitu. Terus juga ilmunya sih, bener Kak Eren yang diomongin tadi. Itu akan sangat berguna gitu, beli rumah gitu. Dan yang lebih enak adalah dari segi karirnya. Ya ada potensi diangkat jadi fungsional penilai gitu kan.
Oke, baik. Terus pertanyaan berikutnya. Nah, oke, ini terkait perkuliahan Kak gitu. Setelah kita berbicara tentang program studi gitu, kita kembali ke perkuliahan gitu. Nah, Kakak dulu pernah belajar menjadi mahasiswa di satu. Nah, sekarang Kakak kembali lagi ke PKN STAN untuk belajar menjadi mahasiswa di tiga gitu. Nah, aku pengen tanya, yang Kakak rasakan eh, dengan perkembangan PKN STAN sekarang itu seperti apa sih Kak? Gitu. Maksudnya perbedaan dari di satu dan di tiga itu seperti apa gitu? Silakan ya Iren. Mungkin yang pertama dari apa namanya, dari segi pembelajarannya ya. Di pikiranku waktu aku daftar Tubel itu kayak waktu D1 tuh aku merasa perkuliahannya tuh santai, kayak tugas tuh sedikit, aku bisa ikut LKAM banyak, aku bisa ikut kegiatan yang lain-lain gitu. Ternyata setelah aku merasakan di D3 ini tuh kegiatan perkuliahannya tuh lebih padat gitu. Terutama dengan aturan-aturan STAN yang baru. Kan sekarang mungkin udah pada dengar ya, kalau sekarang itu ada apel pagi sama apel sore. Ya mungkin itu cuma apel gitu buat sebagian orang. Cuma apel tuh kayak ngaruh gitu di kehidupan perkuliahan karena apelnya itu biasa dimulai jam 6.45, tapi di 6.30 kita tuh udah harus standby, harus sudah rapi di situ. Jadi biasanya aku tuh harus bangun jam 5 gitu. Padahal kalau sebelum-sebelumnya kan kita bisa kayak begadang ngerjain tugas sampai malam, terus baru paginya bangun agak siang, mungkin jam 7 atau setengah 7 baru bangun. Nah, ini kita jam 5 tuh harus udah siap-siap untuk apel itu. Terus sorenya juga nanti jam 4 habis kita kuliah, walaupun kita ada kuliah atau nggak ada kuliah, kita harus ikut apel gitu. Kemudian masih terkait peraturan dari lembaga, jadi lembaga itu sekarang punya peraturan kalau hari Jumat itu kita nggak boleh ada kegiatan perkuliahan. Kemudian karena di hari Jumat itu mau diisi oleh kegiatan-kegiatan atau acara-acara dari lembaga kayak kuliah umum kayak gitu. Kemudian di hari Sabtu kita juga nggak boleh buat mengadakan kuliah biasa karena kegiatan perkuliahan biasa di hari Sabtu itu khusus untuk di minggu ke-7 dan di minggu ke-14 gitu. Jadi bisa dibayangkan dong kalau kegiatan perkuliahan itu tuh padat dari Senin sampai Kamis. Jadi kita tuh dari Senin sampai Kamis itu apalagi kalau jurusanku 23 SKS ya. Kalau misalkan jurusan lain aku kurang tahu, tapi di jurusanku yang 23 SKS itu kerasa banget gitu kalau itu tuh padat gitu. Tapi aku tetap enjoy sih, jujur aja aku tetap enjoy dan ya semuanya kan ada trade off-nya ya. Jadi aku sebenarnya Betul, masih betul. senang dan masih nggak menyesali gitu keputusanku buat mengambil Tubel gitu. Oh, terus Oke, mungkin yang silakan agak Kak. beda lagi, nggak terkait dengan kegiatan perkuliahan, tapi dengan gedungnya ya. Sekarang di STAN tuh udah ada gedung baru namanya Gedung Nusantara gitu. Jadi untuk mahasiswa tugas belajar biasanya di Gedung Nusantara itu gitu. Ada liftnya. Nah, itu Kak, itu yang baru mau aku tanyakan gitu. Nah, jadi eh, fasilitas apa aja sih Kak gitu? Tadi kan baru nyebut gedung nih, tapi apakah ada fasilitas lain yang mungkin baru Kakak rasakan ketika Kakak kuliah lagi tebel gitu di tahun 2022 jika dibandingkan dengan perkuliahan D1 gitu Kak. Selain gedung nggak? Ada nggak Kak? Selain gedung mungkin sekarang sudah ada ini sih, sudah ada gym. Ada Oh, gym yang gym. bisa digunakan di SC. Kayaknya sih untuk mahasiswa asrama mungkin ada apa namanya fasilitas-fasilitas lain ya. Mungkin nanti Mas Bisma bisa menjelaskan gitu. Kalau aku kan kurang tahu gitu. Terus Oke. sekarang ada kekurangannya sih, tapi dari apa namanya gedung STAN yang baru ini, terutama buat mahasiswa alih program, kami kan masih kos dan kami tuh masih cari makan di luar gitu. Tapi dari gerbang Kalmong, gerbang SC, gerbang Sarmili itu ditutup dan Parmanya tuh Hmm. juga ditutup. Jadi kita kayak agak kesulitan sih buat cari makan. Cuma di gedung N itu kebetulan satpamnya baik, jadi kita biasanya bisa lah kalau mau GoFood gitu-gitu di situ. Hmm. Oke, baik, baik. Luar biasa. Berarti memang
fasilitas terus berkembang gitu Kak Eren ya, luar biasa banget fasilitasnya. Oke, baik. Ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini untuk asrama karena Kak Eren D3 tidak ada. Nanti untuk asrama kan kita tanyakan kepada Kak Bisma saja yang merasakan langsung real gitu kan, kehidupan sebagai mahasiswa asrama. Nah, oke, mungkin ini sedikit lanjutkan pertanyaan dari yang tadi yang mungkin sudah Kak Eren jelaskan. Gimana sih Kak gitu perkuliahan sebagai mahasiswa tubel gitu jika dibandingkan ketika menjadi mahasiswa reguler. Jadi D1 saat reguler dan sekarang D3 saat tubel gitu. Mungkin ada tambahan selain tadi yang padat gitu-gitu. Silakan Kak Eren. Mungkin selain tadi yang padat kan, kalau tubel kan udah beragam ya orangnya, dengan berbagai rentang usia gitu, terus kemudian ada yang udah menikah juga. Jadi, mungkin dari teman-temannya lebih beragam sih, cuma, ada enaknya juga karena kita kan udah dapet gaji, jadi kita agak lebih bebas lah kalau misalnya mau main atau gimana sama teman-teman, gitu sih. Oke, mantap. Nah, oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Eren. Mungkin teman-teman yang ikut SPMB tahun 2022 dan mungkin yang belum mendapatkan rezeki, ini mungkin mikir gitu, kira-kira untuk bisa lolos tubel tuh dapat butuh nilai berapa sih gitu. Karena aku juga pernah TN seperti ini gitu. Nah, kalau dari Kak Iren, kalau boleh tahu nih Kak gitu. Kemarin saat SPMB alih program tahun 2022 tuh skornya berapa sih Kak gitu? Untuk aku sebentar ya, aku liatin dulu. Untuk Oke, aku boleh. TPA-nya di 648, kemudian di TBI-nya aku 731. Kemudian sepertinya itu nilainya dibobot ya, sehingga nilai akhirnya itu 681. Nah, untuk rankingnya sendiri, dari yang tahun ini rankingnya dibuat ranking per jurusan ya. Nah, itu di ranking formasi jurusanku, aku di ranking 2 gitu. Wah, luar biasa sekali Kak Eren. Berarti memang hasil tidak mengkhianati usaha gitu kan. Perjuangan Kak Eren luar biasa. Nah, mungkin ini bisa dijadikan gambaran gitu ya. Berapa sih skor yang harus teman-teman raih gitu mungkin untuk SPMB tahun depan. Dan menjadi gambaran gitu bahwa untuk mendapatkan skor setinggi itu diperlukan perjuangan yang luar biasa. Nah, baik teman-teman, kita tadi telah melihat sisi dari Kementerian Keuangan gitu, dari Kak Iren. Nah, sekarang bagaimana kalau Kementerian Keuangan gitu? Nah, di sini sudah ada Kak Bisma. Beliau merupakan pegawai dari BPKP. Nah, yang akan bercerita tentang bagaimana sih perjuangan tugas belajar dari Kementerian Keuangan. Halo Kak Bisma, sudah bergabung? Halo, siap, sudah bergabung. Oke, siap. Nah, kita ulang ya Kak, pertanyaannya sama nih. Nah, untuk Kak Bisma. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Kak. Nah, terkait izin untuk tugas belajar nih dari Kak Bisma. Kira-kira usah nggak sih Kak gitu izinnya? Jadi izin sharing ya teman-teman. Nah, jadi saya dulu tuh di BPKP Perwakilan Maluku itu saya di bidang investigasi. Nah, fungsinya bidang investigasi itu membantu penyidik untuk menghitung kasus tipikor. Nah, jadi waktu itu kebetulan waktu mau tugas belajar sebulan sebelum tugas belajar ujian itu TPA TBI itu saya dikasih mandat sama atasan buat audit, jadi salah satu anggota tim audit tipikor ini. Nah, waktu itu keluar pengumuman, saya izin sama atasan, Pak, ini saya kalau misal boleh keluar dari tim, gimana ya? Wah, langsungnya bawa satu bidang. Karena ini kasus berat gitu, nggak bisa ditangani cuma satu tim, selain gitu harus beberapa orang. Setelah diskusi, saya di-challenge sama atasan saya. Bisma, kamu milih pribadi atau milih negara? Wah, ditodong kan saya, nggak bisa nih kalau saya milih pribadi, harus pilih negara. Ya udah, saya berangkat, tapi saya niatkan di situ, saya waktu itu sama istri saya belajar bareng Zoom, jadi jarak jauh. Saya juga ikut les juga. Jadi waktu itu alhamdulillah bisa sih belajar, cuman atas izin atasan tuh
dalam hal keluar dari tim tuh nggak bisa, tapi untuk mengikuti tubel silakanlah, terserah saya seperti itu. Oke, berarti ketika sudah lulus tubel, apakah Kak Bisma masih ikut timnya itu Kak? Atau gimana itu Kak? Jadi waktu itu lulus TPA TBI ya, itu masih harus laporan kita tuh masih harus kita sajikan ke BPKP pusat. Jadi saya mau nggak mau harus berangkat ke Jakarta nih. Nah setelah saya pulang dari Jakarta itu kan hari Minggu, Seninnya itu psikotes. Jadi benar-benar perjuangan yang luar biasa kemarin. Iya ya, luar biasa sekali perjuangannya. Ketika beliau mau masuk stan lagi gitu kan, beliau tetap melaksanakan tugasnya. Oke, baik. Nah, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut nih Kak Bisma ke pertanyaan yang kedua. Nah, ini terkait kerjaan di kantor gitu. Jadi bahwa kerja di kantor kan banyak, apalagi tadi Kak Bisma menangani kasus yang luar biasa gitu kan, investigasi tipikor gitu. Jadi bagaimana sih cara bagi waktunya Kak Bisma untuk belajar gitu, dan untuk melaksanakan tugas di kantor? Izin maaf ya teman-teman kalau agak berisik nih, teman-teman di asrama ini lagi excited nih kira-kira pada pulang bawa makanan gitu. Jadi gini, cara bagi saya adalah waktu itu saya TBI itu udah lumayan bagus sebenarnya. Jadi saya udah jauh-jauh hari itu istilahnya udah jago TBI gitu kan. Saya dulu pernah ikut TOEFL prediction test, itu saya dapat skor sekitar 611. Jadi waktu itu saya udah mikir TBI ini nggak terlalu harus saya pedalami, saya harus kejar TPA. Jadi waktu itu saya sebulan tuh belajar TPA. Jadi waktu itu saya waktu penugasan itu bangun jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu kalau di daerah timur itu masih subuh. Jadi subuh saya tuh belajar 1 jam, jam 7 mandi segala macam, jam 8 berangkat ke kantor penyidik buat periksa saksi, tersangka segala macam. Selesai jam 8 malam, terus itu sampai jam 10 malam, jam 11 malam belajar. Itu terus selama kurang lebih 2 minggu. Sebentar ya teman-teman. Silakan Kak. Yang bawa. Ya, seperti itu. Oke, berarti memang mungkin hampir mirip dengan Kak Eren tadi gitu kan. Pak Bisma juga di pagi hari gitu kan. Di sini setelah subuh jam 6, terus juga mungkin setelah selesai kerja juga masih belajar. Oke, berarti seperti itu teman-teman cara membagi waktunya dari Kak Bisma belajar. Karena beliau sudah merasa yakin dengan kemampuan TB-nya sehingga beliau lebih fokus ke daerah TPA. Baik, terima kasih Pak Bisma. Lanjut ke pelaksanaan ujian nih Kak. Gitu. Jadi seperti apa sih struggle-nya pas ujian dulu yang dirasakan oleh Kak Bisma? Jadi struggle-nya waktu ujian itu mungkin karena dari kantor BPKP itu saya sendirian yang daftar. Jadi nggak ada teman, nggak ada apa. Dari awal perizinan sampai saya selesai daftar ulang itu semuanya saya ngurusin sendiri. Dari kantor tuh nggak ada fasilitas bantuin ngurusin tuh nggak, sampai saya dari awal ngurusin semuanya. Itu sih struggle-nya di situ. Juga di daerah timur itu kan sinyalnya kurang bagus ya teman-teman. Jadi waktu ujian tuh sering jawaban tuh nggak tersimpan, terus nge-refresh sendiri, panik itu bikin panik. Nah di situ mental tuh diuji nih, gimana biar gak kelabakan sendiri, hilang fokusnya, itu di situ saya diuji. Ya, berarti emang kalau tadi Kak Iren cerita tentang ujian di Tangerang gitu kan. Nah, di sini Kak Bisma ujian nih, cerita di daerah timur gitu, dengan tantangan yang sendiri-sendiri gitu. Mungkin tadi kalau Kak Iren cerita perjuangan ketika ada temennya yang diindikasikan gitu kan, panas. Tapi di sini kalau Kak Bisma mungkin lebih ke sinyal gitu kan, dan perjuangannya untuk memberkaskan sendiri. Oke, luar biasa nih Kak Bisma. Nah, kita lanjut Kak ke pertanyaan berikutnya. Nah, terkait alasan nih gitu. Jadi kenapa sih Kak Bisma kok memilih tubel di STAN gitu? Padahal ketika D3 mau ke itu kan banyak sekali pilihan yang tersedia gitu. Kenapa kok memilih tubel di STAN? Jadi izin menjelaskan teman-teman. Jadi kan di kantor saya itu kalau mau izin belajar itu harus 2 tahun CPNS. Tapi kalau mau penyetaraan, jadi biar ijazahnya diakui, itu butuh 6 tahun CPNS. Jadi kalau saya nunggu 6 tahun nih, pas saya udah tua duluan nih, belum jadi apa-apa gitu kan. Jadi mau nggak mau waktu D4 harus saya kejar juga, karena memang
tuntutan saya di bidang investigasi ini kan tipikor ya teman-teman. Implikasi hukumnya tuh berat. Saya kalau misal izin belajar di kampus lain, kemungkinan ilmunya tuh nggak perlu dapat gitu. Kalau nggak, ilmunya tuh ilmu swasta. Buat apa saya belajar swasta? Saya kan di pemerintah. Makanya masuk ke D4, ngambil akuntansi sektor publik ini biar nanti saya lulus, saya bisa balik ke bidang investigasi, audit, tipikor lebih lancar. Mungkin di situ. Motivasi utamanya di situ, dapat ilmunya itu. Oke, baik. Berarti memang alasannya lebih ke ilmu gitu kan, kontribusi Iya. kepada negara yang luar biasa gitu kan, ngauditnya lebih lancar. Oke, keren banget Kak Wisma, alasannya gitu. Nah, berikutnya Kak, untuk pertanyaan nih, nah mungkin sudah disinggung sekilas tadi, kenapa kok memilih akuntansi sektor publik gitu, biar auditnya lebih lancar, lebih jago gitu. Tapi ada gak sih Kak alasan lain gitu, kenapa milih jurusan itu gitu? Jadi karena memang administrasi kawan-kawan. Jadi non Kemenkeu itu cuma bisa di akuntansi masalahnya. Jadi kuota waktu itu 25 di D4 ASP, yang lainnya tuh kosong. Wah, strip. Ah ya udah mau nggak mau harus akuntansi kan. Berhubung saya juga dulu di 3 akuntansi, ya tinggal nerusin gitu aja sih. Kalau harapan ke depannya sih saya sukanya di STAN itu ilmunya jauh lebih mendalam daripada di luar STAN. Ini teman-teman pasti pernah ketemu nih teman yang di luar STAN itu agak gimana ya, pemahamannya tuh biasanya ilmunya tuh agak kurang gimana gitu. Terus ya pokoknya lebih bagus lah STAN menurut pribadi saya gitu kan. Terus kalau S2 nanti saya pengennya kan akuntansi forensik tuh nerusin dari D4 ini, jadi udah selaras gitu. Oke, berarti memang timeline ataupun cita-cita kedepannya dari Kak Bisma ini sudah terencana kan di 3 akuntansi, D4 ASP, akuntansi forensik. Oke, sangat mendukung sekali untuk tugasnya. Nah, baik. Nah, pertanyaan berikutnya nih Kak. Nah, jadi apa yang Kakak rasakan gitu dengan PKN STAN yang sekarang? Jadi perbedaan yang terakhir ketika Kak bisa menempuh D3 itu seperti apa jika dibandingkan sekarang ketika menempuh pendidikan D4? Ya, jadi saya menjawab teman-teman. Jadi ada slogan yang kemarin tuh sempat digaung-gaungkan oleh STAN juga. STAN sekarang ini sudah berbeda. Jadi STAN yang teman-teman dulu rasakan kuliah D1, D3 itu udah bukan dilupakan, cuman jangan jadi benchmark, jangan jadi patokan. Karena sekarang tuh udah beda, jauh beda sekali. Pertama nggak ada asrama di situ. Itu nanti bakal diceritain nanti, pokoknya ada asrama tuh udah berubah lagi. Terus salah satu yang mau saya singgung adalah sekarang kelulusan di STAN nggak cuma IP gitu kan, harus ada nilai karakter juga. Dan sekarang itu kelulusan itu nggak cuma dari IP semester, tapi IP kumulatif. Nah itu kalau misal IP semester itu satu semester bisa 2,6. Jadi nggak harus 2,75 sekarang teman-teman. 2,6, tapi IPK kumulatif satu tahun itu harus di atas 2,75. Jadi teman-teman ini masih ada istilahnya di peringan lah seperti itu. Oke, Udah yang paling mencolok menurut saya itu. Iya ya, luar biasa ini Kak. Ternyata kehidupan asrama gitu dan juga penilaian kelulusannya gitu ya sudah mulai berbeda gitu kan dibandingkan mungkin pendidikan di jenjang sebelumnya di D3 gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Bisma. Kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin akan Kak Bisma lebih jelaskan lebih dalam gitu ya tentang kehidupan mahasiswa tubel di asrama gitu. Jadi seperti apa sih Kak gitu? Mungkin dari teman-teman di sini pengen tahu lebih dalam bagaimana kehidupan anak asrama gitu, suka dukanya gitu. Silakan Kak Bisma. Jadi di asrama itu seluruh kegiatan teman-teman dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dijadwal. Jadi nanti tiap hari malam itu ada rilis tuh jadwal Senin apa jam berapa itu. Ada tagline di STAN buat asrama itu namanya 422. Bangun jam 4 pagi, tidur jam 22 malam. Itu setiap hari itu wajib kayak gitu teman-teman. Dijadwal dari awal sampai akhir. Terus nanti sekamar tuh kalau buat cowok ada 16 kalau nggak salah. Ada 16 orang. Itu ada flat 1 sama flat 5. Kalau flat 1 tuh udah bagus, fasilitas udah oke, tapi flat 5 ini masih renovasi. Jadi masih
bocor-bocor sana sini itu ada challenge itu buat yang nanti tinggal di F5. Nah, untuk perempuan alhamdulillahnya untungnya itu dia pakai asrama diklat dulu yang di stan itu. Jadi satu kamar tuh 3 orang. Jadi lebih bisa termanage gitu kan. Privasinya lebih ada. Lagi udah ngumpul nih teman-teman, sadar dari tadi itu ramai semuanya kan teman-teman. Ada ramai semua di sini ya. Karena itu ada 16 di sini kan. Terus ya pertama itu susahnya yaitu kita sebulan tuh ada sama pelatih dari TNI, dan tuh harus lebih disiplin. Bangun jam 4, tidur jam 10. Kalau ketahuan nggak bangun, ketahuan nggak tidur, siap-siap hukum tuh, nggak main-main tuh. Kemarin kami jalan jongkok di depan gedung F tuh berapa? 2 lap kalau nggak salah. Nah, yang gara-gara seperti itu sih. Oke. Kalau sukanya Kak, tadi Kak Bisma udah cerita tentang dukanya sih sebagai mahasiswa yang asrama gitu. Kalau sukanya apa sih Kak gitu yang dirasakan? Kalau sukanya sih kebersamaan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang introvert, nggak ada teman banyak, ini kan. Ini tuh waktu yang pas banget buat teman-teman tuh buat opening diri. Buat introvert tuh jangan jadi beban. Jadi buat bersosialisasi minimal satu kamar lah, ada 16 orang tuh teman-teman semuanya tuh dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh nemenin kalian gitu loh. Jadi sukanya di situ, sholatnya bareng, makannya bareng, apelnya bareng, kebersamaan tuh ada di situ. Itu sih yang saya sangat suka. Dan juga mungkin gara-gara ada asrama karena kita nggak bisa keluar ya. Jadi waktu kosong tuh kita buat belajar. Jadi kita di situ malah fokus belajar, udah nggak mikirin kayak Starbucks lah, ke BXC lah, apalah, kita belajar, dan itu membantu buat memahami materi gitu. Seperti Oke, itu sih. baik. Terima kasih Kak Bisma. Wah, ternyata manfaatnya banyak juga ya gitu. Kita jadi lebih bisa bersosialisasi gitu. Kita juga mungkin belajarnya juga lebih enak gitu karena jadwalnya juga tertata dan mungkin membentuk kedisiplinan juga nih dari Kak Bisma yang tadi beliau ceritakan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Bisma. Jadi gimana sih situasi perkuliahan Tubel jika dibandingkan ketika Kak Bisma mungkin menempuh pendidikan D3 reguler? Jadi izin menjawab ini, kalau misal kita tugas belajar, apalagi yang asrama itu kita ada ekspektasi dari stan bahwa kita harus memimpin adik-adik. Jadi kita harus lebih proaktif dalam menjalankan organisasi, dalam menjalankan fungsi asrama ini biar lurus, biar perkembangan karakter tuh beneran ada. Di situ tuh lebih ditekankan di situ. Jadi gak kayak dulu kayak reguler tuh kita kayak belajar pulang, bukan kuliah pulang. Sekarang nggak boleh nih. Kalian jam kuliah kosong tuh nggak boleh di kamar. Kalau ketahuan di kamar lah siap-siap up 30 kali gitu kan. Itu jalan jongkok segala macam itu ya nanti teman-teman rasakan sedih lah enaknya jalan jongkok gitu kan. Terus bedanya adalah kalau misal dulu reguler dosen tuh kayak ngajarin kita bener-bener dari nol, dari kalian tuh anak SMA nggak ngerti apa-apa. Tapi waktu kan tugas belajar, dosen tuh berekspektasi kalian tuh udah ngerti. Jadi istilahnya ibaratnya gelas tuh udah setengah terisi, tinggal dosen tuh nambah-nambahin. Jadi di kelas tuh kita harus proaktif, harus tanya jawab lebih intens, penyampaian materinya ke dosen tuh ini. Jadi udah nggak satu arah dosen jelasin aja, tapi kita 2 arah, lebih ke diskusi, apa terus sharing pengalaman seperti itu sih. Oke, baik. Berarti memang jika di Tubel diharapkan sudah lebih dewasa gitu ya Kak Bisma ya. Sudah bisa memimpin adik-adiknya, lalu untuk perkuliahan dan pola pikirnya juga sudah lebih dewasa, sudah bisa harus belajar sendiri gitu. Itu mungkin pengalaman yang Kak Bisma rasakan gitu ketika melaksanakan perkuliahan Tubel jika dibandingkan dengan perkuliahan ketika reguler. Nah, baik. Kita lanjut nih Kak. Oh, sudah selesai. Nah, pertanyaan terakhir sama seperti Kak Iren gitu. Jadi mungkin ada teman-teman yang penasaran gitu. Berapa sih gitu skor yang dibutuhkan buat masuk untuk D4 ASP gitu. Kalau boleh tahu Kak Bisma. Jadi skor saya tuh berdasarkan formasi ya. Nah, saya nggak tahu nih formasi D4 ASP secara Kemenkyu non Kemenkyu atau D4 ASP setelah semuanya D4 ASP. Tapi kemarin saya TPA tuh 565, terus buat bahasa Inggrisnya tuh 801, nilai akhirnya 660. Terus peringkat sesuai formasi itu 5, untuk tes psikologi itu 46.
Nah, untuk nilai wawancaranya 1,75. Itu katanya teman-teman saya sih untuk nilai wawancara itu maksimal 2. Jadi udah lumayan bagus sih buat wawancaranya. Ya, seperti itu Iya. sih. Baik Kak Bisma. Nah, terima kasih atas penjelasannya luar biasa nih gitu. Dari kedua narasumber kita, yang pertama dari Kak Iren yang menjelaskan pengalaman beliau gitu, mulai dari perizinan pendaftaran hingga pengalaman perkuliahan dari segi beliau dari Kementerian Keuangan, lalu dari Kak Bisma dari Kementerian Keuangan nih. Jadi kita teman-teman Aurtans ini kita sudah dapat gambaran gitu kan, bagaimana persiapan hingga perkuliahan dari Kementerian Keuangan maupun non Kementerian Keuangan. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya yaitu Q&A gitu. Nah, ini ada sedikit nih promosi dari kami Aurtans gitu. Jadi, kami dari Aurta Tubel mengadakan kelas 3 jenis nih, teman-teman. Nah, yang pertama adalah kelas Gold Ultimate. Ini merupakan kelas yang terdiri dari 40 sesi, di mana akan mendapatkan kelas psikotes juga. Dengan benefit lainnya adalah mendapatkan soal atau tryout sebanyak 15 kali. Nah, selain itu juga ada kelas reguler, nah dengan jumlah 30 sesi, dan akan mendapatkan tryout sebanyak 13 kali. Nah, ini mungkin paket yang mungkin bisa teman-teman pilih untuk persiapan lebih awal gitu. Nah, untuk persiapan yang intensif gitu, kami juga ada paket di sini paket super intensif gitu, di mana pertemuannya 15 kali, ini padat. Nah, dengan gratis tryout sebanyak 8 kali. Nah, tapi tenang aja teman-teman, selain mendapatkan kelas itu, kita juga ada promo spesial atau di sini lebih ramai lebih hemat, di mana ketika teman-teman daftar secara beberapa orang gitu, itu bisa mendapatkan diskon yang lebih. Nah, itu merupakan fasilitas yang Aurta tawarkan kepada teman-teman. Nah, berikutnya bagaimana sih cara mendaftarnya? Nah, caranya mudah banget. Yang pertama adalah kita buka dulu website-nya Aurta, lalu kita login. Jika belum, maka silakan dibikin akunnya dengan registrasi. Lalu jika sudah, kita beli nih kelasnya. Kelas 2023, kita pilih kelas double stand. Berikutnya teman-teman pilih mau paket yang mana. Nah, jika sudah, lakukan pembayaran. Untuk teman-teman ini diskon spesial nih. Yang pertama ada diskon 5% jika teman-teman nge-share di story Instagram kelas yang diikuti dengan captionnya ikutan kelas bareng aku. Ditambah lagi diskon 2% jika teman-teman tag 3 teman Tubel 2023-mu di kolom komentar. Nah, tunggu apa lagi teman-teman? Silahkan manfaatkan fasilitas luar biasa ini dari Aurta untuk menggapai cita-citamu kembali ke instan. Nah, berikutnya adalah sesi yang mungkin teman-teman tunggu, yaitu adalah sesi Q&A, ya, Q&A gitu kan. Nah, jadi pada malam hari ini Q&A akan saya buka biasa teman-teman ya, 3 pertanyaan. Nanti biar adil, silakan pertanyaannya dikirim di chat. Setelah saya mengetik, silahkan bertanya gitu ya. Nah, formatnya adalah pada siapa ditujukannya pertanyaan tersebut. Gitu. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya kepada narasumber. Silahkan jika ingin bertanya. Nah, silahkan. Oke. Oke, silahkan teman-teman diketikkan kembali. Mungkin kalau teman-teman yang sudah mengirim pertanyaan gitu, Pak. Jadi biar sama-sama dari nol nih gitu pertanyaannya. Sesinya kita buka di sini gitu. Oke. Nah, baik. Di sini sudah ada 1 pertanyaan. Oke. Baik. Di admin. Oke. Nah, baik. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama dulu dari Kak Mamut kepada Kak Bisma. Di sini boleh tolong Kak jelasin detail proses wawancara. Nah, jadi kita satu jawab gitu ya teman-teman ya. Silakan Kak Bisma. Nah, ya izin menjawab. Jadi gimana detail wawancara? Jadi gini teman-teman. Jadi sebelum
teman-teman wawancara psikotes itu ada namanya form isian persiapan studi di PK Instan. Nah, di situ tuh ada 4 pertanyaan. Sebenarnya saya mau share screen nih buat bagi jawaban saya ngisinya kayak gimana. Cuman boleh apa enggak nih sama Kakak Aurta Tubel nih? Boleh enggak nih saya share screen nih buat isiannya nih. Jadi sambil menunggu saya jelaskan dulu ya teman-teman. Jadi di form isian itu ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama tuh alasan teman-teman melanjutkan studi di PK Instan, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua tuh pengetahuan dan keterampilan yang ingin diperoleh. Terus rencana pemanfaatannya tuh gimana nanti. Terus yang ketiga tuh kontribusi yang teman-teman tuh pengen berikan pada STAN gitu. Nah yang terakhir terus gimana tuh strategi teman-teman buat ngikutin asrama, buat ngikutin pembangunan karakter gitu kan. Nah kalau kemarin sih saya agak muluk-muluk, cuman saya tempelin dengan tugas saya sehari-hari. Misal nih, alasan saya ingin melanjutkan studi karena saya pengen belajar akuntansi ini, pengen jadi ahli di sidang segala macam. Terus saya jelaskan juga pengetahuan dan keterampilan yang pengen didapatkan itu apa, public speaking, terus saya pengen dapat ilmu audit juga, terus kedepannya saya pengen S2 forensik accounting, terus nanti kedepannya lagi saya pengen masuk ke lembaga rasuah kayak KPK dan teman-temannya itu buat ilmu dari STAN ini saya aplikasikan ke situ seperti itu. Terus kontribusi yang saya pengen berikan selama berkuliah tuh apa, tuh kayak transfer knowledge sharing pada adik-adik, pada teman-teman yang beda instansi, terus pengen ikut ke UKM itu untuk sebagai BPH-nya istilahnya seperti itu. Terus strategi saya buat kehidupan bersama tuh kayak apa? Kayak pertama saya baca peraturannya dulu, terus saya telaah isinya tuh apa, poin-poin pentingnya apa, terus saya jelaskan di situ. Saya untuk menggapai poin-poin itu saya pengen apa-apa tuh saya jelaskan semuanya. Dan ini pasti ditanya teman-teman, pasti ditanya, ini 4 poin ini wajib ditanyain waktu wawancara. Terus nanti paling ditambahin kalau misal teman-teman berkeluarga atau misal anak semata wayang, nanti tanyain tuh keluarga gimana, istri gimana. Kalau kemarin saya tuh dicecar 6 kali pertanyaan tentang istri saya tuh setuju apa enggak, intinya itu. Keluarga saya, istri saya tuh setuju apa enggak tuh 6 pertanyaan tuh saya harus berkali-kali konsisten jawab bahwa istri saya tuh setuju, keluarga saya mendukung segala macam. Terus nanti mungkin buat beberapa pewawancara yang sangat teknis itu dia bakal buka peraturan tuh. Peraturan apa? Peraturan nanti yang teman-teman wajib baca itu pengembangan karakter di STAN kayak apa tuh, teman-teman wajib baca, dan kalau bisa poin-poinnya hafal gitu. Soalnya kemarin saya agak kagok di situ, tapi alhamdulillah masih tembus. Ya, seperti itu sih jawaban saya. Ya, terima kasih Kak Bisma. Silakan Kak Bisma kalau ingin share screen. Oh ya, siap. Juga surat lelang. Syarat-syarat lelang. Kau tersangka, barangmu dirampas, disita, terus dilelang. Tapi polisi harus minta persetujuan dari si tersangka. Bisa kelihatan kan? Bisa. Jadi nanti ini riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, terus di sini saya menjelaskan. Jadi ini ada tindak pidana korupsi, ada kepolisian, kejaksaan, ini saya menjelaskan saya kerjanya kayak apa, terus saya butuh ilmu yang seperti apa gitu kan. Terus saya tuh butuh ilmu apa, perwujudan saya tuh kayak gimana, ini masuk ke STAN seperti itu. Terus nanti cita-cita saya itu jadi ini ahli di persidangan. Terus habis itu makanya saya milih STAN. Pokoknya mengalir teman-teman, kalau bisa dari awal sampai akhir masa depan itu seperti apa. Terus ini pertanyaan kedua nih, pengetahuan, keterampilan, ini ilmu dalam hal ini bisa teman-teman kaitkan. Misal di pajak, saya pengen jadi pemeriksa. Nah itu harus tegas, saya pengen jadi pemeriksa Pak, saya pengen jadi pemeriksa Bu. Pemeriksa itu seperti ini, pemeriksa pajak, karena saya tuh dari dulu bercita-cita
saya tuh sangat mendapatkan pemeriksa karena apa pekerjaannya tuh jelaskan gitu kan. Terus ilmu buat jadi pemeriksa tuh apa tuh jelaskan juga di sini. Nah, terus dijelaskan juga keterampilannya tadi. Terus berencana masa depan. Nih pemberi keterangan ahli di persidangan, terus ingin S2 di luar negeri, terus ini membantu aparat penegak hukum. Jadi agak-agak muluk teman-teman, tapi tetap grounded in reality. Karena semuanya saya baca, yang saya tulis di sini tuh mungkin agak muluk-muluk, tapi itu bisa saya capai kurang lebih. Kalau bisa saya berjuang benar-benar itu bisa saya capai gitu kan. Nah seperti itu sih. Juga mungkin nanti jangan kalau bisa santai aja, relax. Tergantung wawancaranya tuh ada yang dia tuh pengen casual aja, ada yang pengen formal. Kemarin beruntung saya dapat yang casual, Bapak Satria sama Bapak Rahadia kalau nggak salah. Itu mereka enak, bisa diajak ngobrol, bisa diajak bercanda, alhamdulillah enak. Terus ini untuk program pembangunan karakter, ini semua prodi nih. Jadi yang D3 pun harusnya isi juga nih yang D3 ini, yang D3 khusus. Nah, tapi kalau yang berasrama itu ya ini wajib isi, ini wajib diisi buat yang berasrama ini. Jadi ini dia membaca peraturan, terus melaksanakan diskusi, dialog, penghuni asrama biar enak hidupnya gitu kan, berteman baik, terus menjalankan kehidupan yang harmonis. Ini mungkin apa tuh kayak gambaran kasarnya teman-teman. Nanti teman-teman dari sekarang bisa tuh kreasikan apa sih saya jadi apa segala macam bisa dari sekarang. Ya. Oke, baik, terima kasih Kak Bisma. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Ini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada calon mahasiswa Tubel, jadi mulai dari alasan hingga mungkin tadi kehidupan kasrama gitu, ditanyakan semua gitu. Oke, baik, luar biasa sekali dari Kak Bisma. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Juanda. Nah, ini gantian nih. Setelah Kak Bisma, pertanyaannya Kak Iren nih. Untuk Kak Iren, nilai psikotes terendah di penilai berapa Kak? Kemarin psikotes 43 gak lolos. Mungkin ini terkait lebih ke nilai gitu Kak Iren. Mungkin boleh juga Kak Iren juga cerita pengalaman psikotesnya seperti apa sih gitu. Buat nambah-nambahin juga. Silakan Kak Iren. Untuk psikotesnya yang ditanyakan psikotes tipe 2021 atau 2022 ya? Aku juga pernah sih yang 2021 ikut. Minggu depan. Kemudian menjawab Dua-duanya Kak. Dua-duanya nggak apa-apa Kak. Kemudian untuk menjawab pertanyaannya Mas Bisma, mohon maaf Mas Juanda. Mas Juanda dulu pilih jurusan penilai ya. Jujur aja aku di penilai kita belum ada kayak keterbukaan nanya-nanya nilai psikotesnya berapa, nilai TPA TBI-nya berapa, belum ada sih. Cuma setahu aku salah satu teman aku nilai psikotesnya 46. Itu jika dikonversikan ke ABC, dia dapat B, itu masih lolos gitu. Tapi kalau untuk jurusan lain di akuntansi ada juga yang 45 masih lolos gitu. Kemudian di psikotesnya di 2021 itu masih ada gambar. Jadi ketika pertama masuk ke ruangan kita disuruh dibagi kertas, kita disuruh gambar pohon sama gambar orang. Kemudian setelah gambar pohon sama gambar orang, di bawah gambar orangnya kita disuruh mendeskripsikan orang itu siapa dan kelebihan serta kelemahannya apa gitu. Waktu itu aku menggambar aku sebagai waktu itu aku daftar akuntansi, jadi aku menggambar aku sebagai fungsional pemeriksa pajak yang sedang melakukan monef gitu. Kemudian setelah itu ada beberapa subtes, subtesnya juga panjang sama seperti tahun ini, cuma jenis subtesnya berbeda. Yang pertama, sejujurnya aku agak lupa sih sama jenis subtesnya. Kayaknya aku ada catatannya, sebentar ya.
masih dicari sih. Yang jelas waktu itu yang paling aku ingat dan berbeda sama sekarang, ada menghafalkan map. Jadi di tahun ini sebenarnya aku juga belajar itu ya. Jadi kita dikasih mapnya besar dan bukan map kayak map yang kotak-kotak gitu, kayak misal map yang ada di undangan pernikahan, bukan kayak gitu, tapi mapnya lebih ke kayak map peta Dufan gitu. Jadi kayak ada banyak jalan yang nggak beraturan dan di situ ada banyak icon-icon dan kita disuruh mengulang kembali itu icon-iconnya di mana gitu. Kemudian ada Pauli gambar. Di Pauli gambar itu kita Pauli gambar ini sebenarnya di 2022 juga ada. Jadi kita dikasih contoh waktu itu 3 gambar. Kemudian kita disuruh kayak milih gambar yang ada di situ tuh yang A, yang B atau yang C gitu. Itu ada banyak sih soalnya sekitar 200 soal kayaknya gitu. Kemudian dari 2021 sih aku ingetnya kayaknya cuma itu sih. Kalau di 2022 perbedaannya sama ya ini di 2021 itu untuk Paulinya pakai ganjil genap. Jadi kalau misalnya hasilnya ganjil kita klik 1, kalau misalnya genap kita klik 0 dan masih bisa diganti gitu. Tapi untuk tahun ini berbeda gitu. Untuk tahun 2020 mungkin nanti Mas Bisma bisa menambahkan kalau misalnya aku agak lupa. Jadi kan ada 13 subtes. Di subtes pertama itu nanti ada kayak apa ya, petunjuk gitu. Misalnya petunjuknya jadi kita disediakan kolom-kolom. Di situ ada di kolom-kolom itu ada nama-nama random gitu, misalnya nama-nama sayuran, nama-nama hewan, nama-nama buah. Kemudian ada petunjuk misalnya lihat di kolom 3 baris 3. Tapi nggak cuma itu, di kolom 3 lihat di kolom 3 baris 3. Jika hasilnya sayuran, maka lihat ke kolom 2 baris 1. Jika hasilnya hewan, lihat ke kolom 4 baris 1. Gitu. Jadi instruksinya tuh beruntun gitu. Kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seingatku sih ada ini apa namanya? Ada kayak kosakata ya Mas Bisma. Kosakata yang dia itu misalnya ada beberapa jenis kata gitu. Misalnya ada kata berdiri, berlari, berapa gitu. Nah, itu masuk jenis kata apa gitu ya. Kalau nggak salah sih gitu. Kemudian ada lagi habis itu Pauli gambar tadi keluar lagi. Kemudian ada tipe soal yang jadi kita disediakan operasi hitung matematika. Tapi di operasi hitung matematika itu tandanya dihilangkan. Nah, kita harus milih di situ misalnya kali atau apa. Tapi itu yang dihilangkan tandanya bukan cuma 1, bisa 3, bisa 2, kayak gitu. Kemudian aku agak lupa sih yang lain, mungkin Mas Bisma bisa nambahkan. Seingatku itu aja sih. Oke. Kemudian Paulinya. Mungkin Paulinya yang aku ingat banget beda. Untuk Paulinya, karena yang 2021 milih ganjil genap 1 atau 0 itu di tahun ini milih ganjil genap juga ya, Mas? Enggak. Benar salah. Ini apa namanya benar salah. Jadi Paulinya berbentuk penjumlahan. Kalau misalnya benar nanti kita milih Q, kalau misalnya salah kita milih P. Dan nggak bisa diperbaiki. Kalau di tahun lalu, misalkan kita ternyata menurut kita jawabannya ganjil atau jawabannya genap, itu kita masih bisa ganti. Tapi kalau di tahun ini langsung next gitu. Oke, baik. Wah, ternyata banyak sekali ya jenis subtes untuk psikotes yang telah disebutkan Kak Iren nih. Oke, aku tertarik itu dari si Kak Iren nih. Bagaimana kalau sekarang kita dengar dari si Kak Bisma? Gimana nih Kak Bisma? Menurut Kak Bisma terkait psikotes itu? Silakan Kak Bisma. Jadi izin menjawab juga, melengkapi aja sih. Jadi itu kan udah 13. Jadi kemarin saya
benar-benar ingat tuh psikotes 12 itu bekerja dalam tim. Itu ada 64 soal kalau nggak salah, 30 menit. Jadi misal ada permasalahan, tim kalian butuh ini, nanti kalian di kantor tuh ada apa, tuh ada 5 jawaban A sampai E kalau nggak salah, D gitu. Jadi di situ kayak nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi yang mungkin yang dipilih stan tuh yang mana gitu, yang paling dipilih stan mungkin di situ. Juga tadi yang Mbak Irene jelaskan tuh apa tuh, ada gambar A, B, C, D, E, itu namanya soalnya tuh kalau nggak salah visual matching kalau nggak salah. Jadi itu opsi A gambarnya ini, opsi B gambarnya ini, nanti suruh matching teman-teman. Itu ada kalau nggak salah 150 soal, 3 menit kalau nggak salah waktu itu. 3 menit saya dapat 83 kalau nggak salah. 83, 84, 85, 80-an saya dapat. Nah, cuman terus sama soal melengkapi kotak. Jadi misal teman-teman bayangkan bendera merah putih, ya kan? Merah atas, bawah putih. Teman-teman split jadi 4 persegi. Nah, persegi pojok kanan atas itu gambarnya apa? Nah, itu suruh nebak teman-teman. Dan itu ada yang sampai 32 kali 16 gitu-gitu. Jadi harus benar-benar teliti itu gambarnya tuh, dan itu cepat waktunya tuh, cuman berapa menit gitu. Dan itu 20 atau 30 soal kayak gitu. Terus tadi udah kayak penjumlahan tuh hilang ininya. Kalau saya ada semacam permisalan ya teman-teman. Jadi kayak misal opsi A itu kotak ditambah plus jadinya kotak plus. Nah, nanti di bawah itu ada opsi-opsinya itu. Jadi misal opsi 1 digabung opsi 2, gambarnya kayak apa? Kalau misal opsi 4 digabung opsi 3, opsi 1 berapa, apa gambarnya gitu tuh. Itu pusing banget itu, soalnya banyak juga di situ. Terus udah sih, itu Pauli juga itu diganti bener salah itu hipe. Jadi space itu buat ganti soal space, kalau udah ganti soal nggak bisa balik lagi. Nah, ini kemarin kebanyakan yang saya dengar adalah yang nggak lulus itu waktu Pauli ini pada amburadul. Dia salah nih kan. Bukannya dia tenang ngelanjutin ngerjain, nggak, malah aduh, itu kan buang-buang waktu tuh. Kamu buang-buang waktu, aduh tuh udah 1 detik tuh udah 2 soal 3 soal hilang gitu loh dengan ngomong aduh doang gitu kan. Jadi di sini time management teman-teman, stresnya tuh benar-benar, stress management tuh benar-benar dilatih di sini, diuji di sini. Saya kemarin tuh Pauli tuh nggak cepet-cepet amat, tapi saya benar semuanya. Saya confident, saya nggak salah sama sekali di Pauli ini, gitu. Baik, terima kasih atas penjelasan yang luar biasa dari Kak Bisma dan Kak Iren terkait pelaksanaan tes psikotes. Nah, mohon maaf teman-teman, berhubung durasi waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin untuk sesi tanya jawab saya cukupkan untuk malam hari ini. Mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin belum dapat kesempatan. Nah, sebagai penutup nih, aku mau minta mungkin closing statement dari masing-masing pembicara narasumber nih, dari Kak sama Kak Bisma. Kira-kira apa sih mungkin pesan gitu, ataupun hal yang disampaikan kepada teman-teman yang mungkin akan melaksanakan SPMB AP tahun depan. Mungkin silakan bisa dimulai dari Kak Eren dulu. Ya mungkin kayak ini ya, apa namanya, tips buat teman-teman. Yang pertama menurutku yang paling penting doa. Aku sendiri menurut kepercayaanku, aku itu ada doa yang terus-menerus dilakukan gitu. Jadi aku selama 1 tahun itu aku terus menerus doa itu, dan ketika aku milih jurusan pun aku lewat doa gitu. Sehingga ketika nantinya mau lulus mau nggak lulus, aku udah legowo gitu dengan pilihanku, karena ya emang itu yang udah ditunjukkan sama Tuhan gitu. Kemudian yang kedua, minta doa restu ke orang tua, kemudian nanya juga kira-kira orang tua ridho nggak nih kita milih jurusan ini. Kalau misalkan menurut kalian orang tua nggak tahu kayak jurusan ini tuh plus minusnya apa, ya dijelaskan aja gitu, karena yang penting kan ridho dari orang tua gitu. Kemudian menurutku ambil energi positif dari orang-orang di sekitar kita gitu. Kayak
kalau bisa tuh minta doa, minta restu tuh dari semua orang, dari kasih atau dari kepala kantor, dari rekan-rekan kerja yang lain, bahkan kalau bisa tetangga atau semua orang yang kita kenal ya. Kalau kita ketemu kita, tolong ya doain aku gitu. Karena semakin banyak orang yang berdoa baik untuk kita kan semakin baik gitu. Kemudian kalau dari aku sendiri jaga kesehatan kayak yang aku bilang tadi, kan nggak lucu ya kalau kita misalnya udah setahun nih kayak belajar keras, ternyata di hari H kita sakit, mungkin COVID atau mungkin tadi panas nggak bisa ikut ujian tadi gitu. Kalau aku sendiri sih aku minum vitamin ya, terutama vitamin buat melancarkan darah ke otak gitu. Jadi biar aku tuh mikirnya tuh kayak lancar gitu. Kemudian yang belajar jauh-jauh hari tadi kayak mungkin ada beberapa orang yang kayak dikasih anugerah buat bisa belajar dengan cepat gitu. Misalnya H-1 bulan atau H-2 bulan bisa langsung. Tapi alangkah baiknya ketika kita itu mempersiapkan dari jauh-jauh hari sehingga kita tuh udah tahu gitu tipe-tipe soalnya dan kita tuh kalau melihat soal tuh nggak perlu lagi mikir kayak ini gimana ya cara ngerjainnya. Tapi kita tuh begitu ngelihat soal langsung bisa kayak oh ini langsung gitu kayak gitu. Kalau aku sendiri sih tipsnya biasanya aku belajar per bab gitu. Misalnya 1 minggu aku fokuskan belajar di bab TPA bagian apa. Kemudian nanti aku mengerjakan misalnya kayak 100 soal TPA bab itu gitu. Jadi di bab itu aku punya beberapa variasi soal dan itu aku kerjakan gitu. Kemudian tipsnya lagi menurutku ketika misalnya ikut bimbel misalnya aorta tubel gitu. Sebelum bimbel alangkah baiknya kalau kita tuh belajar dulu. Jadi ketika sebelum pengajar itu mengajarkan, kita tuh udah tahu nih materi ini tuh tentang apa. Dan kita tuh jadi tahu juga apa yang nggak kita tahu. Jadi ketika udah diajar sama pengajarnya, kita udah tahu nih apa yang akan ditanyakan, apa yang menurut kita susah gitu. Kemudian menurutku ketika udah mendekati hari H ujian, kalau bisa cuti aja gitu, jangan dihemat-hemat lah cutinya. Toh nanti juga kalau misalnya lolos, cutinya kebuang juga kan gitu. Terus banyak-banyak istirahat aja gitu. Terus jangan lupa kalau sebelum ujian sarapan juga gitu, biar mikirnya lancar gitu. Kira-kira itu aja sih. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Tips and trick dari Kak Iren ya, mulai dari doa hingga jangan lupa sarapan. Oke, setelah kita mendengar dari Kak Iren, sekarang kita Kak Bisma. Silakan Kak Bisma, closing statement dari Kak Bisma. Nah, izin teman-teman saya singkat aja karena ini udah dipanggil apel nih bentar lagi. Jadi closing statement saya, sesuatu yang hebat, sesuatu yang indah itu layak untuk diperjuangkan, layak untuk kita kejar. Jadi teman-teman di sini jangan berkecil hati karena STAN tuh luar biasanya, D3 luar biasa, D4 luar biasa. Effort kalian buat kejar tuh nggak sia-sia gitu loh. Saya di sini tuh baru tiga pertemuan tuh udah ilmu yang saya dapat tuh udah ini ilmu yang mahal gitu, yang saya mungkin diklat berkali-kali pun nggak dapat gitu loh. Jadi jangan sia-siakan, jangan sia-sia kesempatan belajar sehebat-hebatnya, seoptimal kalian lah untuk mengejar D4 ini. Oh juga sama teman-teman saya izin live dulu soalnya udah diteriakin nih sama ini. Baik, terima kasih Kak Bisma. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Sebagai kesimpulan, kita telah kita telah sharing-sharing dalam Tubel Insight ini banyak hal teman-teman gitu ya. Mulai dari kita diskusi dari syarat administrasi hingga pengalaman sebagai mahasiswa Tubel gitu. Kita juga belajar atau mendapatkan pengalaman dari Kak Iren sama Kak Bisma nih dari si Kemenq sama non Kemenq terkait bagaimana cara seleksinya, bagaimana pelaksanaan di sana sebagai mahasiswa asrama atau enggak gitu. Dan bahkan nggak ditutup dengan tips and trick yang luar biasa. Nah, baik teman-teman, karena acara telah selesai, saya di sini mewakili tim dari Autotable mengucapkan terima kasih atas kehadiran baik dari Kak Iren dan Kak Bisma sebagai narasumber dan juga dari teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan minta maaf apabila pada malam hari kurang maksimal dan kami harapkan semoga ini dapat menjadi informasi gitu atau gambaran bagaimana pelaksanaan Tubel tahun ini sehingga mungkin dapat teman-teman persiapkan pada tahun berikutnya. Baik, sekian Tubel Insight pada malam hari ini. Sampai jumpa di Tubel Insight ataupun acara
Zoom berikutnya di Rata Double. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mas. Selamat malam. Malam teman-teman. Terima kasih Kak Terima kasih Kak Iren, Iren. Kak Kami Bisma. semua. Ya. Saya izin N ya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya.